Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Saya Nur Hikmah Amalia, dan kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua terkait hasil penelitian yang telah saya temukan. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Nah, saya akan buka PowerPoint-nya. Nah, ini adalah PowerPoint-nya. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andi Agustang MSc selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Syukur MSc selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ridwan Said Ahmad MPD selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Andi Dodi Maiputra Agustan Esos MPD selaku penguji 2. Dan yang saya hormati para rekan pendidikan yang turut menyaksikan hasil penelitian yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Amalia, NIM 176-304-2006 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan pendidikan yang telah menyempatkan untuk menyaksikan hasil penelitian yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Judul hasil penelitian yang akan saya presentasikan yaitu Genealogi Stigma Masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Adapun pembahasan kali ini yang pertama, abstrak, lalu kesimpulan, dan implikasi, dan yang terakhir, saran. Yang pertama, abstrak. Nur Hikmah Amalia 2021. Genealogi stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Andi Agustang dan Muhammad Syukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Sejarah peletakan stigma kepada penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang kedua, bentuk-bentuk stigma masyarakat di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya stigma di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan keempat, dampak stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Dengan kriteria informan yaitu masyarakat Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang bertempat tinggal di wilayah penderita COVID-19 dengan berusia minimal 25 tahun ke atas, masyarakat yang pernah menderita COVID-19, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan member checking. Ternyata, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Sejarah peletakan stigma kepada penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala,
Kota Makassar diawali dari adanya pembatasan aktivitas, pemberitaan di media yang terlalu dilebih-lebihkan, serta adanya kabar dari mulut ke mulut yang menganggap penyakit ini berbahaya dan mematikan. Hal inilah menimbulkan ketakutan yang berlebihan, hingga akhirnya terkonstruksilah stigma di masyarakat terhadap penderita COVID-19 yang memandang mereka sebagai ancaman, hingga menyebabkan pengucilan, penolakan, dan berdampak pemutasian pada RW setempat. Kedua, bentuk-bentuk stigma masyarakat ditemukan antara lain: A. Mengucilkan, B. Penolakan jenazah, C. Stereotip pembawa virus, D. Jaga jarak, dan E. Tidak percaya. Ketiga, ternyata faktor yang mempengaruhi terjadinya stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 diantaranya A. Pengetahuan, B. Kecemasan, C. Bahaya atau resiko, D. Ketidakacuan media, E. Kurangnya kerahasiaan, F. Penyakit tidak jelas, dan G. Kurangnya keagamaan. Terakhir, dampak stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 ternyata yaitu A. Dirahasiakan, B. Pengusiran, C. Tidak jujur, D. Psikis atau mental, E. Berdampak pada hilangnya kerukunan antar warga, F. Berdampak pada hilangnya pekerjaan, G. Keluarga lebih terhina dan terganggu, dan H. Berdampak pada mencegah mencari perawatan medis. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang pertama, sejarah peletakan stigma terhadap penderita COVID-19 diawali dari adanya wacana himbauan dari pemerintah terkait pembatasan aktivitas. Pemberitaan di berbagai media tentang bahaya dari COVID-19 seakan terlalu dilebih-lebihkan sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Kabar yang beredar dari mulut ke mulut bahwa orang yang positif akan dijemput paksa lalu diisolasi di rumah sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia, dan akhirnya akan dikuburkan di pemakaman khusus dan keluarga tidak diizinkan untuk berziarah ke makam. Hal-hal inilah yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan di kalangan masyarakat. Akhirnya terbangunlah stigma di masyarakat terhadap penderita COVID-19 yang memandang mereka sebagai ancaman, sumber bahaya, hingga menyebabkan pengucilan, stereotip pembawa virus, menjaga jarak, dan ketidakpercayaan terhadap COVID. Hingga pada stigma yang lebih kuat yaitu penolakan jenazah pasien penderita COVID-19. Hal inilah menimbulkan konflik antar kalangan masyarakat hingga berdampak terjadinya mutasi pada Pak RW setempat yang melakukan aksi penolakan jenazah bersama warga sebagai bentuk pertahanan melindungi warga untuk menjauhkan wabah dari daerah pemukiman masyarakat. Yang kedua, ternyata bentuk stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar ditemukan 5 bentuk stigma, yaitu A. Mengucilkan, B. Penolakan jenazah, C. Stereotip pembawa virus, D. Jaga jarak, dan E. Tidak percaya. Lanjut, kesimpulan selanjutnya yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, ternyata ditemukan 7 faktor yang mempengaruhi munculnya stigma, yaitu A. Faktor pengetahuan, B. Kecemasan, C. Bahaya atau risiko, D. Faktor ketidakacuan media, E. Kurangnya kerahasiaan, F. Penyakit tidak jelas, dan G. Faktor kurangnya keagamaan. Setiap faktor inilah yang berpengaruh pada stigma ke arah negatif. Faktor tersebut pula yang mendorong masyarakat memberikan stigma terhadap penderita COVID-19. Yang keempat, ternyata dampak stigma terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar
diperoleh 8 dampak, yaitu A. dirahasiakan, B. berdampak pengusiran, C. tidak jujur, D. berdampak pada psikis atau mental, E. berdampak pada hilangnya kerukunan antar warga, F. berdampak pada hilangnya pekerjaan, G. keluarga lebih terhina dan terganggu, dan H. mencegah mencari perawatan medis. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai sejarah peletakan stigma pada penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dengan adanya penelitian ini, akan menumbuhkan semangat bagi para penderita atau yang pernah menyandang positif COVID-19. Dalam memberikan stigma, tentu banyak faktor yang menunjang hal tersebut, sehingga diharapkan agar para penderita COVID-19 menyadari bahwa mereka bukanlah sebuah aib. Mereka juga bisa beraktivitas kembali dalam masyarakat setelah sembuh dari COVID-19. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan keilmuan dan dapat meminimalkan stigma negatif dengan mengoptimalkan pengetahuan masyarakat serta berguna pula bagi penulis karena mendapatkan informasi sekaligus aplikasi ilmu di bangku kuliah dalam ranah sosial dan pendidikan, khususnya ilmu sosiologi. Lanjut, adapun saran dari hasil penelitian ini ada 3 saran. Yang pertama bagi masyarakat, yang kedua bagi penderita COVID-19, dan yang ketiga bagi pemerintah. Yang pertama, bagi masyarakat. Menilailah dan perlakukanlah para penderita COVID-19 sama seperti masyarakat lain, tidak memandang negatif, bahkan menstigmatisasi, serta berikanlah perhatian dan rasa simpati terhadap orang yang menyandang penyakit COVID-19, karena mereka juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk tetap bertahan dan bangkit dalam menjalani hidup. Nah, yang kedua, bagi penderita COVID-19. Untuk yang berstatus penderita COVID-19, agar kiranya berusaha menghilangkan perasaan malu, hendaknya tidak menutup diri dari aktivitas masyarakat sosial, dan tetap menjaga kepercayaan diri, karena penyakit ini bukanlah sebuah aib. Nah, yang ketiga, bagi pemerintah, agar kiranya penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk penentuan arah kebijakan kesehatan, mengedukasi masyarakat secara masif tentang bagaimana penularan dan pencegahan, serta apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan kepada penderita COVID-19, sehingga tidak menimbulkan stigma masyarakat terhadap penderita. Itulah tadi saran dari penulis. Jadi inilah hasil dari penelitian penulis. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, kita mengetahui sejarah peletakan stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang kedua, kita mengetahui bentuk-bentuk stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang ketiga, kita mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19. Yang keempat, kita bisa mengetahui dampak stigma masyarakat terhadap penderita COVID-19 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian penulis. Semoga kita semua terhindar dari dampak stigma ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, para masyarakat, para pembelajar, mahasiswa, maupun dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu menunggu. Selamat